Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 32. Bercinte dulu. Yuri menekan bel apartemen kekasihnya beberapa kali sampai Steve membukanya dan mempersilahkan Yuri masuk. Wanita itu mengerucutkan bibirnya kesal. Kau tahu, aku harus bekerja di warung nasi, lalu berpura-pura baik pada Winina dan ayahnya, juga aku menurut pada ibuku. Hei ayolah, dengan cara itu aku bisa menikahimu. Aku tidak bisa menikahimu saat melihat saudarimu bahagia, aku membenci Peter. Yuri mengerucutkan bibirnya sambil duduk di pinggir tempat tidur, dia memunggungi pria bule yang disukainya itu. Ayo jangan marah lagi, nanti kita akan menikah. Kita tidak melakukan kejahatan bukan? Aku takut di penjara. Kenapa di penjara? Kau hanya tinggal memasukkan air dalam botol ini ke dalam minuman yang akan diminum oleh Winina. Dia hanya akan tidak bisa memiliki anak, bukan mati. Apa dia benar-benar tidak akan punya anak? Dosisnya kuat, aku ini ahli dalam meracik obat. Yuri menatap kekasihnya yang duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya. Boleh aku lihat mana obat yang akan aku berikan padanya? Nanti dulu, jika waktunya tiba. Sekarang kau harus mendapatkan kepercayaannya, seperti terus berbuat baik padanya. Dengan begitu dia akan mengajakmu untuk masuk ke rumahnya dan makan di sana. Tapi Winina punya banyak pelayan, bagaimana jika ada yang melihat? Steve mengecupi pipi wanita itu. Kau yang mengambil alih dapur supaya para pelayan tidak ikut campur, katanya itu sebagai tanda minta maaf karena kau jahat padanya. Aku tidak jahat. Baiklah, kau tidak jahat. Sekarang kau harus kembali, bukankah kau harus kembali untuk menjaga warung? Aku membenci ini, Mas. Aku datang hanya untuk membawakanmu makanan. Aku transfer uang mau. Saat itulah mata Yuri berbinar, dia mengangguk kuat. Oke, Mas transfer. Tapi sekarang keluar dulu ya, kerja lagi dan dapatkan kepercayaan dari semua orang. Baiklah. Kap. Yuri mengecupi pipi kekasihnya. Aku keluar dulu, bye Mas sayang. Dah. Saat Yuri keluar, Steve mengusap pipinya dengan jijik. Dasar wanita bodoh, malang sekali nanti nasib istrimu, Peter. Winina langsung mendekap kasur begitu dirinya sampai di Swiss, dia begitu mabuk sampai merasa menyesal ikut ke Swiss. Sayang. Mau tidur? Jawab Winina singkat. Membuat Peter memberikan waktu untuk istrinya. Dia menenangkan dirinya dengan minum alkohol di balkon hotel. Tempatnya begitu indah, pemandangan langsung ke kota Zurich. Peter menikmatinya untuk beberapa waktu, sampai dia mendengar Winina mengeluarkan suara. Dengan sigap, Peter datang pada istrinya yang mendudukkan diri. Dia memberikan Winina segelas air. Udah mendingan. Winina mengangguk setelah meminumnya. Dia melingkarkan tangannya di pinggang suaminya. Kapan David dan istrinya ke sini? Kenapa menanyakan itu? Aku suka bertemu Lily, dia bisa bahasa Indonesia. Saat itulah Peter tertawa. Sayang, kau menyukainya karena itu. Memangnya harus bagaimana? Aku tidak paham apa yang lainnya katakan. Mereka akan kemari besok, jadi sekarang adalah waktu untuk kita. Waktu untuk apa? Tanya Winina sedikit merayu. Membuat Peter menelan salivanya. Kenapa nada bertanyanya seperti itu, sayang? Aku ingin mandi, tapi malas, ucap Winina dengan jujur dan polos. Mau memandikanku? Kenapa bertanya? Tanya Peter langsung menggendong istrinya menuju ke kamar mandi. Peter menurunkan istrinya, dia mendudukkan Winina di wastafel untuk membuka pakaian istrinya. Geli. Masih sakit. Winina menggeleng, membuat Peter juga membuka pakaian atasnya. Tanpa aba-aba, keduanya pun memulai menyelesaikan tugas terlesat itu.
tentunya dengan durasi yang lama dan model baru yang belum pernah mereka terapkan sebelumnya. Dan akhirnya, Peter ikut terlelap sambil mendekap istrinya itu. Oke, lanjut ya guys. Winina terbangun saat merasakan lapar, dia membuka mata dan melihat sang suami memejamkan matanya di sampingnya. Karena tidak tahu bagaimana caranya memesan makanan di sini, Winina bangun untuk memakan bekal yang dia bawa. Peter yang terlelap tidak menyadari istrinya sudah bangun dan membalut dirinya dengan pakaian. Winina mengusap pinggangnya yang merasa pegal, suaminya mencengkeram di sana sebelumnya. Aku tidak mau melakukan gaya itu lagi, ucap Winina dengan sedikit kesal. Winina membuka koper berisi makanan ringan. Dia memakannya sambil menonton TV. Namun karena sudah terbiasa makan nasi, Winina masih merasa lapar. Dia melangkah menemui sang suami, tangannya mengguncang Peter. Mas. Tidak ada respon sedikit pun. Mas. Ucap Winina kembali mengguncang dirinya. Masih tidak ada jawaban, membuat Winina mengerucutkan bibirnya kesal. Mas lapar. Mau apa? Tanya Peter masih dengan mata terpejam. Mau makan nasi, bangun apa? Sebentar, sayang. Mas masih pusing. Ada cemilan di sana. Gak mau makan cemilan. Iya sebentar, ucap Peter masih dengan mata terpejam. Winina kesal luar biasa, tanpa basa-basi tangannya merayap ke dalam selimut dan menuruni perut six-pack suaminya. Awalnya Peter tersenyum merasakan nyaman, sampai akhirnya Winina tiba-tiba memanjakan aset suaminya. Ah, sayang. Nah kan bangun, aku lapar. Pesennya gimana? Peter menatap Winina tidak percaya. Kamu gak bisa bangunin aku kayak gitu. Lagian gak bangun-bangun. Kalau kayak gini mau gimana? Keduanya bangun. Tatapan Winina terpaku pada sesuatu di balik selimut. Dia bicara dengan santai, nanti aku tidurin lagi. Tapi sekarang aku lapar, Mas. Kita ke pernikahannya besok kan, Mas? Tanya Winina yang menggenggam tangan suaminya menuju ke restoran di bawah. Iya, besok. Tapi pertunangan, sayang. Bukan pernikahan. Kita dulu gak tunangan dulu. Yang ditunda-tunda itu yang masih ragu. Ngapain kita tunangan dulu kalau akhirnya juga mau nikah? Winina terdiam, dia duduk dengan Peter yang menarikan kursi untuknya. Makasih. Mau pesan apa? Gak paham sama tulisannya. Ini restoran Thailand, aku pesenin yang sesuai selera kamu aja ya. Winina mengangguk. Beberapa menit mereka bercakap-cakap ringan sampai akhirnya Peter perlu ke kamar mandi. Tunggu sebentar ya. Winina mengangguk dengan patuh, dia menunggu sambil memainkan ponsel. Ada pesan masuk dari Yuri, dia mengatakan kalau dirinya mengantarkan benih tumbuh-tumbuhan yang Winina sukai. Membuat Winina menggeleng heran. Dia terlalu baik untuk berubah, gumam Winina. Berpikir kalau Yuri berubah secara drastis secara tiba-tiba membuat Winina penuh keheranan. Sampai ketika Winina sibuk dengan ponselnya, pelayan itu datang membawakan makanan mereka. Anda ingin tambahan yang lain, Nona? Winina terdiam tidak memahami apa yang dikatakan pelayan itu. Dia menatap dengan tatapan penuh tanya, membuatnya kembali bertanya, apakah Anda ingin menu yang lain? Kami sedang mengadakan diskon. Dan kata diskonlah yang membuat Winina paham, jadi dia menjawab. Aku kaya, aku tidak butuh diskon, dan berhenti bicara bahasa Inggris, aku tidak mengerti. Hari ini adalah hari pertunangan Luke dan Medina. Winina datang bersama suaminya dan melihat bagaimana pesta itu berlangsung tertutup di sebuah tempat outdoor yang dijaga ketat tapi berlangsung dengan penuh kemewahan. Winina melihat bagaimana calon pengantin wanita itu terus tersenyum sedangkan Luke tidak.
membuat Winina bertanya kepada suaminya, apakah dia baik-baik saja, Mas? Siapa? Luke, yang tampan itu. Seketika Peter menatap wajah istrinya. Peter saja cukup, sayang. Tidak usah ditambahkan yang tampan. Winina tersenyum. Dia tidak terlihat bahagia di pestanya sendiri. Dia terpaksa melakukannya, kakeknya yang memberinya perintah. Oh astaga, apa dia punya seseorang yang dia sukai? Entahlah, aku pikir tidak. Dia hanya tidak ingin menikah dengannya. Winina mengangguk-anggukan kepala, dia melihat Lily yang sedang bersama dengan suaminya di bangku lain. Mereka saling melambaikan tangan sambil tersenyum. Lily yang hamil membuat Winina sedikit iri, dia menundukkan pandangannya. Kenapa, sayang? Tanya Peter yang peka dengan perubahan wajah sang istri. Kemudian Peter paham apa yang dirasakan oleh sang istri, membuatnya menggenggam tangannya. Jangan terburu-buru, kita harus menikmati masa-masa berdua dulu sebelum dipenuhi dengan anak. Oke. Winina mengangguk meskipun dalam hatinya dia masih gelisah takut mengecewakan sang suami. Mas, aku mau ke toilet dulu, ucap Winina. Mau aku antar? Gak usah. Winina berjalan sendirian menuju ke toilet, di dalam ponselnya dia mencari-cari artikel yang membuatnya cepat hamil. Sampai Winina menemukan ramuan herbal yang sudah dia coba semua tanpa sepengetahuan Peter. Membuatnya mendesah pelan, Winina takut mengecewakan suaminya yang telah memberikannya segalanya. Saat Winina keluar kamar mandi, dia melihat Lily yang berjalan sendirian. Kakak mau kemana? Oh astaga, gumam Lily kaget. Mau jalan-jalan dulu. Sendirian. Iya, aura di sana gak enak. Apalagi lihat wajah pengantin wanitanya ya, Kak. Lily terdiam, dia menatap Winina yang mengatakan hal segamblang itu. Kamu juga rasain, nah. Aura didemitkan. Lanjut ke bab 33.